Selanjutnya kita akan mempelajari tentang teknologi reproduksi yang ada pada hewan. Nah, kembali lagi kita ingatkan bahwa teknologi reproduksi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk mengembangbiakan hewan dengan beberapa cara yang diharapkan ini mampu dapat mengatasi masalah dalam hal perkembangbiakan dan juga tentunya yang menguntungkan manusia. Kali ini pada hewan ada beberapa, namun yang akan Ibu jelaskan fokus pada 2 jenis, yakni cloning dan juga inseminasi buatan. Yang pertama dulu kita akan pelajari adalah cloning, anak-anak. Apa itu cloning? Nah, cloning adalah sebuah proses yang bersifat aseksual karena tidak melibatkan organ reproduksi sel, baik sperma atau ovum, yang menggunakan sel tubuh atau sel somatis kemarin makhluk hidup. Nah, cloning yang kita maksud di sini adalah cloning pada hewan ya. Hasil keturunannya itu dikenal sebagai klon. Nah, klon ini memiliki sifat yang identik dengan indukannya. Kenapa bisa identik? Karena tadi kan menggunakan sel somatis atau sel tubuh. Makanya dia bersifat aseksual, tidak ada pelibatan sperma dan ovum atau pelibatan dari sel-sel kelamin, baik jantan atau betina. Nah, pertama dulu caranya seperti apa, Bu? Mekanismenya nanti dia akan menggunakan 2 sel somatis yang salah satu selnya itu dihilangkan intinya, lalu diberi kejutan listrik supaya sel ini nanti bisa membelah dan berkembang biak. Ketika sudah bisa membelah akan berubah menjadi embrio nanti baru selanjutnya akan ditanam pada rahim hewan betina. Nah, seperti apa nanti akan ada videonya di belakang. Cuman yang sekarang untuk apa tujuannya dilakukan cloning? Kebanyakan ilmuwan sampai sekarang ini masih mengembangkan teknologi ini, anak-anak. Dan teknologi ini masih menimbulkan perdebatan antar ilmuwan karena secara etis apakah ini, karena ada wacana cloning ini akan diterapkan pada manusia. Nah, itu nanti yang secara etis masih dipertanyakan nih keabsahannya begitu. Tapi yang jelas kalau pada hewan ini sudah diterapkan dengan tujuan selalu untuk mengembangkan dan memperbanyak bibit unggul. Memperbanyak bibit-bibit unggul. Nah, kemudian kenapa kok yang dipakai itu sel somatis, Bu? Bisa jadi pada sel-sel seksnya atau sel-sel kelaminnya itu steril gitu. Nah, steril itu nama lain dari fertil. Fertil itu subur, sementara steril itu tidak subur. Artinya bisa jadi terjadi kemandulan ketika mereka saling kawin antar 2 hewan ini. Nah, makanya dibuatlah atau dilakukan teknologi ini karena upayanya untuk mengatasi infertilitas alias kemandulan. Oke, ini tadi untuk tujuannya. Lalu kita bahas sekarang dampaknya kira-kira. Kalau secara keilmuan teknik cloning ini memberikan dampak positif yang bagaimana? Nah, pada awalnya cloning ini ditujukan untuk melestarikan hewan-hewan langka sehingga keberadaan hewan langka itu bisa dipertahankan. Ini juga dengan teknik cloning ini bisa menghasilkan sel atau jaringan yang bisa spesifik, misalnya untuk pengobatan untuk manusia gitu ya, butuh stem cell. Nah, itu bisa dipakai teknik cloningnya. Yang sekarang dikembangkan tadi yang sudah disebutkan di awal, ini ilmuwan sedang mengembangkan, siapa tahu bisa menemukan atau mengembangkan spesies baru yang bebas dari penyakit keturunan. Oke, sekarang kita bahas tekniknya. Nah, ini anak-anak teknik dari cloning pada hewan. Ada
indukan ya, indukan yang diambil sel tubuhnya. Ingat sel tubuh itu memiliki organel. Sel yang paling besar adalah nukleus, dan diambil yang satu tadi bukan sel telur tapi sel tubuh tapi sel telurnya dari indukan. Dari sel telur ini buang intinya, lalu intinya tadi dimasukkan, difusikan dengan sel telur yang dari betina tadi. Ketika difusikan, dia akan terbentuk zigot, dan zigot ini akan membelah dan berkembang menjadi embrio. Embrio yang sudah terbentuk, yang sudah mulai membelah, ini nanti kemudian akan dimasukkan ke betina yang tadi. Oke, nah di sini kata kuncinya adalah nukleus donor ini diambil dari bibit-bibit unggul. Bibit unggul. Ini sejarahnya terbentuk yang domba Dolly ya. Ini adalah proses cara animasinya anak-anak. Tadi yang perlu diingat adalah mengambil satu sel somatis dari sebuah hewan atau individu yang memiliki sifat unggul. Diambil satu sel tubuhnya, yang diambil apanya Bu? Apa selnya? Nah, kita cek yang diambil apanya ya. Body cell ini sel tubuh. Nah, kalau tadi kelihatan yang diambil adalah nukleus dari sel somatis unggul, organisme unggul tadi, dimasukkan, difusikan secara listrik, secara fisika. Nah, gitu, secara fisika dengan ovum dari betina yang sudah dipilih. Ketika sudah tadi terjadi fusi, sudah terjadi fertilisasi, maka terbentuk zigot. Zigotnya sudah berkembang menjadi embrio. Ini udah embrio anak-anak ya, yang udah membelah menjadi beberapa banyak sel. Lalu setelah itu dimasukkan ke rahim dari betina. Prosesnya setelah ini akan proses kehamilan biasa gitu. Jadi di cloning ini dia tidak menghasilkan keturunan dalam jumlah banyak ya, melainkan dicari keturunan yang memiliki sifat unggul dari dua organisme yang masih satu spesies. Oke. Ini kalau secara a human embryonic mikroskopis bentuknya seperti ini nih. Ini udah diambil sel telurnya. Bukan sel telur tapi nukleus dari organisme indukan. Lalu dimasukkan ke ovum betina. Oke, seperti itu ya bentuknya. Bu, apakah ini ketika disuntikkan itu nggak pecah? Anak-anak, ini nanti dia menggunakan alat khusus ya. Nah, alat ini dia nanti akan menembakkan sinar laser yang bisa, ini kan isi sel ini kan ada membran sel. Membran sel ini akan bukan terdegradasi, tapi akan membentuk celah yang tidak akan sampai merusak dari struktur membran sel ovum ini gitu. Oke? Ya, kurang lebih. Nah, yang selanjutnya adalah inseminasi buatan. Inseminasi itu apa, Bu? Inseminasi itu adalah sebuah proses di mana kalau lazimnya sperma ketemu dengan ovum itu terjadi secara alami atau natural ya. Nah, sementara di sini yang terjadi adalah sperma ini dibantu oleh manusia supaya dipertemukan dengan ovumnya gitu. Jadi secara pengertian lengkapnya bahwasanya inseminasi buatan ini adalah sebuah cara untuk memasukkan sperma dari hewan jantan ke dalam organ reproduksi betina dengan menggunakan alat tertentu. Nah, nama alatnya ini kita sebut nanti sebagai GUN, GUN gitu ya. Nama lain dari proses ini itu juga disebut sebagai kawin suntik. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah kenapa harus dibantu oleh manusia, Bu? Apakah hewan itu tidak bisa melakukan inseminasi sendiri?
tidak bisa melakukan fertilisasi sendiri. Nah, ada beberapa tujuan anak-anak. Inseminasi buatan ini seringnya nanti dilakukan pada hewan-hewan ternak. Hewan ternak ini ya ditujukan salah satunya sebagai komoditas livestock atau sumber makanan dari manusia begitu. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan adalah tadi kenapa harus dibantu oleh manusia? Karena yang pertama itu biasanya terjadi kesulitan. Kesulitannya apa? Bisa karena kesulitan geografis. Ada faktor geografis di situ. Geografis maksudnya gimana, Bu? Jadi dalam mengawinkan atau menghasilkan keturunan yang dicarikan bibit-bibit unggul. Nah, ketika ditemukan jantan unggul ini ada di daerah Nusa Tenggara Timur misalnya. Sementara betinanya, betina unggul itu ada dari Australia. Nah, supaya terbentuk nanti keturunan yang memiliki bibit unggul tadi, sperma yang dari NTT itu disimpan dulu tentunya, dan dibawa langsung untuk dimasukkan ke organ reproduksi betina dari yang unggul di Australia tadi gitu. Kebayang ya maksud Ibu? Jadi secara pertama faktor geografis. Yang kedua bisa karena faktor reproduktif, di mana masa kawinnya itu tidak terjadi bersamaan. Makanya disimpan dulu spermanya untuk nanti dimasukkan ketika betinanya sudah dalam birahi. Lalu yang selanjutnya adalah apa tujuannya? Kalau tadi alasannya. Tujuan dari dilakukan segala jenis reproduksi pada hewan ini, teknologi reproduksi pada hewan ini tentunya tadi sudah tersebut memperbaiki keturunan atau mutu genetik keturunan. Nah, yang kedua bisa meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur. Ini artinya menambah dari jumlah keturunan. Supaya kalau misalnya orang pengen untung, pedagang ingin untung, ya hasilnya yang banyak dong. Nah, sama seperti kultur jaringan kemarin ya, meningkatkan angka kelahiran. Kemudian juga tidak mengharuskan pejantan unggul untuk dibawa ke tempat yang dibutuhkan sehingga mengurangi biaya. Ya dong, karena yang dibutuhkan ini cuman dari spermanya aja gitu. Untuk selanjutnya juga bisa mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan yang unggul tadi secara luas dalam jangka waktu yang lebih lama. Oke, Ibu nggak akan tulis semua ya, tapi nanti kalian tuliskan dengan lengkap. Yang terakhir itu juga bisa mencegah penularan atau penyebaran dari penyakit kelamin pada hewan ternak gitu. Lebih lanjut, ini juga bisa menghindari kelangkaan dari hewan jantan yang memiliki sifat unggul. Oke, tadi sudah dijelaskan semua apa keuntungan dan alasannya. Sekarang bagaimana teknik yang digunakan pada inseminasi buatan? Nah, ini anak-anak tekniknya. Kalau tadi sudah tersebut bahwa si pejantan itu menghasilkan sperma, lalu spermanya ini akan diinseminasikan atau dimasukkan ke betina. Nah, jadi disimpan dulu ini harusnya spermanya. Nanti kalau udah pada waktunya dimasukkan. Nah, proses pemasukannya ini menggunakan sebuah alat. Alatnya seperti apa? Oke. Ini nama alatnya. Artificial insemination dengan semacam suntik tapi dia panjang begini tangkainya. Lalu akan dimasukkan ke bagian organ reproduksi internal dari hewan ternak. Oke, di bagian mana nih kira-kira nih? Nah, prosesnya seperti apa? Ini videonya. Semoga bisa dilihat ya anak-anak. Ini tidak terlalu jelas, tapi ini kalau bisa dilihat sudut yang diambil adalah 30 derajat. Dari 30 derajat ini akan diapakan selanjutnya? Nah, nih. Pertama, ini nih kalau kita lihat tangan dari manusianya itu bisa masuk ke dalam gitu ya. Iya, kan diambil masuknya dari lubang di bagian
paling akhir dari organ pencernaan. Berarti di bagian rektum. Masuk dari bagian anus dari sapinya. Lalu diperhatikan baik-baik, gannya dimasukkan, melewati bagian serviks. Iya. Oke, let's see. Tuh. Nah, ini ditundukkan. Ini tadi proses ini kalau bisa masuk dibuang dulu ya kotoran-kotorannya dari bagian rektumnya sapi. Oke, nah itu kurang lebih prosesnya. Itu belum kelihatan masuk. Oke, kurang lebih seperti itu karena nanti kalau ditunjukkan agak lama. Inilah proses dari inseminasi buatan.